All clear on my end. Di balik deru mesin jet tempur siluman F-35 yang membelah langit Venezuela, di balik raungan helikopter Black Hawk dan Chinook yang mengangkut pasukan khusus Amerika Serikat menembus malam, terselip satu fakta yang nyaris luput dari sorotan media arus utama. Sebuah pesawat bermesin turboprop, tidak siluman, tidak bersenjata, tidak mencolok, namun justru menjadi mata dan telinga paling menentukan dalam operasi presisi ini. Pesawat itu adalah CN-235. Dan bagi kita di Indonesia, nama itu bukan sekadar kode alutsista. CN-235 adalah pesawat yang lahir dari DNA Indonesia. Operation Absolute Resolve. Operation Absolute Resolve dikenal sebagai operasi gabungan berintensitas tinggi. Amerika Serikat tidak hanya mengandalkan kekuatan tembak, tetapi juga dominasi informasi, intelijen, dan kendali medan tempur. Pasukan Night Stalker dari 160 SOR memang menjadi ujung tombak di permukaan. Namun sebelum satu rotor pun berputar, sebelum satu pasukan khusus mendarat, perang sebenarnya sudah dimenangkan di udara secara senyap. Disinilah peran CN-235SI GINT milik USAF Special Operations Command menjadi krusial. CN-235 SIGINT, mata dan telinga operasi. Pesawat CN-235 yang digunakan dalam operasi ini bukan varian angkut biasa. Ia adalah platform SIGINT, Signals Intelligence. Tugasnya bukan menembak, melainkan mendengar. Mendengar komunikasi militer Venezuela, mendeteksi radar aktif dan pasif, membaca pola komunikasi satuan pengamanan presiden, mengurai jaringan komando dari pusat hingga unit lapangan. CN-235 ini beroperasi pada ketinggian menengah, dengan endurance panjang, mampu bertahan berjam-jam di satu area tanpa menarik perhatian seperti jet tempur. Dalam operasi Absolute Resolve, CN-235 menjadi otak yang mengalirkan data real-time ke F-35, ke helikopter Night Stalker, hingga ke pusat komando operasi gabungan. Tanpa pesawat ini, operasi presisi berubah menjadi operasi spekulatif. DNA Indonesia dalam setiap lekuk desain. Yang membuat cerita ini istimewa bagi Indonesia adalah satu fakta penting. CN-235 bukan pesawat Amerika. Pesawat ini merupakan hasil kerja sama PT Dirgantara Indonesia dan Casa Spanyol, sebuah kolaborasi yang dimulai sejak era tahun 90-an. Desain dasarnya dikembangkan dari kebutuhan negara berkembang. Pesawat yang kuat, sederhana, efisien, dan fleksibel. Meski CN-235 yang digunakan USAF SOC diproduksi di Sevilla, Spanyol, DNA desain Indonesia tidak pernah hilang. Struktur sayap, konfigurasi badan, filosofi airframe, hingga karakter aerodinamisnya, semua berakar dari desain awal yang juga dikerjakan oleh insinyur Indonesia. Alasan USAF SOC memilih CN-235. Amerika Serikat dikenal sangat selektif dalam memilih platform operasi khusus. Jika sebuah pesawat digunakan oleh USAF SOC, artinya pesawat itu telah lulus uji keras, bukan di brosur, melainkan di medan operasi nyata. CN-235 dipilih karena satu alasan utama, reliabilitas. Pesawat ini stabil untuk membawa sensor sensitif, getaran rendah, konsumsi bahan bakar efisien, mudah dimodifikasi untuk misi intelijen. Dalam konfigurasi SIGINT, CN-235 mampu membawa array antena, receiver elektronik, dan sistem pemrosesan data canggih tanpa mengorbankan stabilitas terbang. Itulah sebabnya pesawat ini tidak hanya digunakan di Venezuela, tetapi juga dalam berbagai operasi rahasia sebelumnya, dari Timur Tengah hingga kawasan rawan lainnya. Battle proven di medan operasi nyata. Ini adalah titik penting yang sering luput disadari publik Indonesia. Pesawat dengan DNA Indonesia kini terbukti battle proven dalam operasi militer kelas dunia. Bukan sekadar latihan, bukan pameran alutsista, melainkan operasi penangkapan kepala negara dengan tingkat kompleksitas tertinggi. Dan CN-235 bukan berada di pinggiran operasi, ia berada di jantung pengambilan keputusan. Makna strategis bagi Indonesia. Dalam dunia militer modern, siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai tempo perang. F-35 boleh menjadi pemukul, Night Stalker boleh menjadi penusuk, namun CN-235 adalah pembuka mata.
Pesawat inilah yang memastikan helikopter bisa masuk tanpa terdeteksi. Pesawat inilah yang memastikan jalur aman sebelum pasukan mendarat. Pesawat inilah yang memastikan tidak ada radar aktif yang terlewat. Dan semua itu dilakukan oleh platform yang lahir dari desain Indonesia. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar kebanggaan simbolik. Ini adalah validasi industri strategis nasional. PT DI dan para insinyur Indonesia telah membuktikan bahwa desain kita tidak kalah secara filosofi, tidak kalah secara struktur, dan tidak kalah secara konsep. CN-235 bukan pesawat mewah, ia bukan pesawat futuristik, namun justru itulah kekuatannya. Dalam dunia operasi khusus, yang dicari bukan keindahan, melainkan keandalan mutlak. Kisah CN-235 di Venezuela adalah pengingat keras bagi kita semua. Indonesia bukan negara penonton dalam sejarah aviasi militer dunia. Kita pernah dan masih menjadi bagian dari rantai teknologi global. Tantangannya kini adalah satu. Apakah kita mampu melanjutkan warisan ini atau membiarkannya berhenti sebagai cerita masa lalu? Karena ketika dunia mengakui karya kita lewat medan tempur, yang dibutuhkan selanjutnya hanyalah keberanian untuk percaya pada kemampuan sendiri. Di balik deru jet tempur dan raungan helikopter, Indonesia diam-diam sudah hadir di sana melalui sebuah pesawat bernama CN-235. Dan ini adalah fakta yang layak kita banggakan.